Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat karunia-Nya kepada kita semua agar kita selalu bisa berkegiatan seperti biasanya. Perkenalkan, kami mahasiswa Politeknik Negeri Medan peserta PWMP 2021 dengan bangga memperkenalkan usaha kami, yakni budidaya ikan air tawar di terpal minimalis sambil berkebun dengan sistem aquaponik. Perkenalkan, saya sendiri Cindy Ardila sebagai ketua tim dari Prodi MES Tambuk 2020 dan juga teman saya Nur Astia Pane sebagai anggota 1 dari Prodi Teknik Elektronika Tambuk 2020, Hafid Rahman Harefa sebagai anggota 2 dari Prodi Teknik Komputer Tambuk 2019, dan Sandri Adi sebagai anggota 3 dari Prodi Manajemen Informatika Tambuk 2018. Dan Bapak dosen pembimbing kami, Bapak Jul Hendri SEMSI, serta praktisi usaha kami, Bapak Elias Marwan Sembiring ST, Direktur PT James Sukses Multipro. Aquaponik merupakan salah satu sistem pertanian yang memadukan budidaya perikanan dan budidaya tanaman khusus sayuran tanpa media tanah atau hidroponik. Dengan memilih beraquaponik, maka kita akan dapat memanen dua hasil sekaligus dalam satu waktu, yaitu ikan dan sayur segar. Dalam sistem aquaponik, suplai nutrisi berasal dari kotoran ikan yang dipelihara dalam kolam. Teknik ini memungkinkan siklus nitrogen terjadi, di mana kolam ikan akan menghasilkan kandungan amoniak yang tinggi. Pompa pada sistem akan mengalirkan amoniak pada tanaman dan bakteri untuk mengubah amoniak menjadi nitrogen yang baik untuk tanaman. Sayuran akan mengekstrak nitrogen dari air, membuat air tersebut aman untuk dikembalikan kembali ke dalam kolam. Siklus ini terjadi berulang, di mana ikan yang menyediakan nutrisi dasar untuk bakteri yang akan bertindak sebagai biofilter agar air kembali ke kolam ikan dengan bersih. Bertani dan sistem aquaponik ini perlu disiapkan pakan ikan dan benih sayuran. Berikut produk-produk yang kami jalankan pada saat ini, yaitu belut, ikan lele, sawi hijau, selada, kangkung. Untuk saat ini, tim budidaya memiliki 5 produk unggulan di awal usaha. Dengan konsep aquaponik, tim budidaya dapat mengembangkan ikan dan tanaman secara bersamaan, sehingga dengan berjalannya waktu, tim budidaya dapat memenuhi kebutuhan dan permintaan pelanggan. Tim budidaya telah menentukan beberapa target pemasaran, antara lain masyarakat yang berada di wilayah sekitar. Selain itu, tim budidaya juga menargetkan rumah makan seperti rumah makan pecel lele dan pendistribusian oleh para pedagang ataupun pengepul ikan. Tim budidaya juga menargetkan kepada para pelaku budidaya. Produksi awal tim budidaya di bidang perikanan adalah 500 ekor belut serta 2.000 ekor ikan lele. Sedangkan untuk bidang tanaman, tim budidaya telah melakukan produksi awal sebesar 124 pot sawi hijau, 124 pot selada, serta 61 pot kangkung. Tim budidaya juga telah melakukan analisis terhadap harga pasar. Dengan begitu, kami dapat memberikan harga yang dapat bersaing dengan para kompetitor. Para kompetitor menjual belut sebesar Rp60.000 tiap kilogram. Namun, kami menjualnya hanya dengan Rp40.000 tiap kilogram. Hal serupa juga terjadi pada ikan lele. Para kompetitor menjual harga ikan lele sebesar Rp23.000 per kilogram, dan kami menjualnya sebesar Rp15.000 per kilogram. Tim budidaya juga memberikan harga yang bersaing untuk sayuran. Sawi hijau yang para kompetitor menjualnya sebesar Rp7.000 per pek, kami menjualnya hanya dengan Rp5.000 per pek. Selada yang dijual Rp6.000 per pek oleh para kompetitor, kami menjualnya hanya dengan Rp5.000. Sedangkan untuk sayur kangkung, para kompetitor menjualnya sebesar Rp3.000 per ikat, sedangkan kami menjualnya hanya dengan Rp2.000 per ikat.
Baiklah, selanjutnya mengenai pelanggan dari usaha kita ini yaitu berupa masyarakat yang ada di sekitaran Kota Binjai dan juga mahasiswa-mahasiswa yang berdomisili di daerah sekitaran Binjai. Dan untuk proses mencari pelanggan selanjutnya, kita fokus mencari pelanggan di pasar-pasar tradisional yang ada di Kota Binjai, daerah sekitaran Kota Medan, dan juga pengepul-pengepul ikan yang memang sesuai dengan produk yang kita tawarkan atau yang produk yang kita produksi. Untuk selanjutnya, kita akan lebih membesarkan area jangkauan untuk menentukan pelanggan kita, yaitu kita akan mencari pelanggan di supermarket-supermarket yang ada di Kota Sumatera Utara ataupun rumah makan yang ada di daerah Sumatera Utara, di mana mereka mempunyai kebutuhan sesuai dengan produk yang kita hasilkan. Seperti itu. Nah, untuk operasional dari usaha budidaya kita ini, yaitu kita telah membuat 3 kolam, di mana 2 kolam menggunakan sistem aquaponik dan 1 kolam untuk khusus belut, budidaya belut, seperti itu. Jadi, tim budidaya dapat mengembangkan lebih banyak jenis produk yang dipasarkan dengan membuat 3 kolam ini, sesuai yang produk yang kita hasilkan yang dijelaskan dari sebelumnya. Dan dari segi finansial, dari dana hibah yang telah kita dapat sebesar 8 juta, kita sudah kelola dengan sebaik-baik mungkin dan telah menghabiskan dana awal yaitu sebesar 8.822.000, di mana kita menggunakan dana pinjaman sementara sebesar 900.000 untuk memenuhi kebutuhan kita yang memang mempunyai kekurangan saat pendanaan ketika memulai usaha ini. Sehingga dana kas kita tersisa sekitaran 78.000 rupiah untuk sisa dana kas hasil pinjaman kita, seperti itu. Untuk kendala-kendala kita dalam menjalankan usaha ini ada beberapa hal. Yang pertama, para pelanggan belum mengetahui apa-apa saja yang kita tawarkan dalam produk kita ini dari hasil budidaya secara aquaponik, seperti itu. Yang kedua, kendala kita adalah kurang maksimalnya SDM di dalam tim kita dikarenakan pandemi yang saat ini sedang terjadi, di mana beberapa dari anggota kita, dari tim kita, itu berada di kampung halaman, sehingga pengerjaan dari sistem kita ini menjadi sedikit terlambat sesuai rencana yang sudah ditetapkan. Dan adapun yang ketiga, proses pemasaran yang kita akan lakukan ini itu kurang efektif untuk dilakukan, dikarenakan banyaknya protokol kesehatan dan juga pembatasan-pembatasan di saat pandemi sekarang ini. Dan dari kendala-kendala tersebut, kita sudah bisa meminimalisir bagaimana keadaan itu tetap bisa kita pertimbangkan untuk menjalankan usaha kita ini lebih baik ke depannya. Seperti itu. Dalam berwirausaha, tentu ada gagal dan juga sukses. Oleh karena itu, sebelum gagal, kita memikirkan untuk memulai saja. Karena seorang pebisnis itu lebih baik jika dia menjalankan terlebih dahulu dan juga mengevaluasi dari kesalahan-kesalahan yang sudah dibuatnya dalam mengembangkan sebuah usaha. Seperti caption kita, mulai aja dulu, gagal mah belakangan. Terima kasih, mungkin ini presentasi dari tim kami. Apabila ada kurang dan salah dari kata-kata kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat.